Halo, Assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita adalah bisa memahami dan menganalisis konsep kalor serta pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda. Nah, sebelumnya kita akan pahami dulu apa sih sebenarnya suhu ini, dan ini juga sebenarnya kalian sudah pelajari di SMP ya. Si pengertian suhu itu, suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Ya, suhu adalah derajat panas dingin suatu benda. Nah, derajat panas dingin itu yang seperti apa sih? Nah, kalau kita Nah, ini adalah teh panas, yang jelas terasanya kan panas ya suhunya. Kemudian adalah es jeruk, di mana terasanya adalah dingin ya. Kalau kita sentuh ini kan dingin ya, sehingga dikatakan suhunya adalah dingin ya. Namun untuk lebih tahu kira-kira ini dinginnya seberapa dan yang es jeruk dinginnya seberapa, teh panas-panasnya seberapa, maka kita perlu alat ukur yang dinamakan dengan termometer ya. Oke. Nah, ini adalah gambar termometer yang sebelah kiri. Ini adalah termometer yang biasa ada di lab ya, di lab. Ini termometer untuk penelitian biasanya, untuk percobaan, untuk praktikum. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah termometer yang biasa digunakan di rumah ya, di rumah. Jadi lebih lebih fleksibel gitu ya, manual. Kalau yang sebelah kiri ini pakai skala. Oke. Selanjutnya yang biasa kita gunakan ini ada 4 skala termometer. Yang pertama adalah termometer Celcius ya, skala Celcius, kemudian termometer skala Fahrenheit, kemudian termometer skala Kelvin, dan termometer dengan skala Reaumur. Nah, masing-masing pada termometer itu mempunyai skala atas dan skala bawah. Skala bawah itu biasanya mengacu pada titik beku air. Sedangkan skala atas atau yang disebut dengan titik tetap atas itu mengacu pada titik didih air. Jadi skala bawah itu skala yang disebut juga dengan titik tetap bawah, sedangkan yang skala paling atas itu adalah titik tetap atas ya. Untuk termometer Celcius, titik beku airnya adalah 0 derajat Celcius, sedangkan untuk titik tetap atas Celcius adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Termometer Kelvin, titik tetap atasnya 373 Kelvin, titik tetap bawahnya 273 Kelvin. Yang Reaumur, titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur. Nah, setelah kita lihat titik tetap bawah dan titik tetap atasnya, ternyata untuk Celcius di sepanjang termometer itu terbagi menjadi 100 skala. Fahrenheit itu terbagi menjadi 180 skala, Kelvin 100 skala, sedangkan Reaumur 80 skala. Jadi yang kita lihat sama di sini adalah termometer Celcius dan termometer Kelvin itu sama-sama terbagi menjadi 100 skala. Oke? Nah, bagaimana perbandingan skala dari termometer tersebut? Ya. Perbandingan skala dari termometer tersebut kita lihat dari banyaknya skala yang ada dalam termometer tersebut ya. Untuk Celcius itu 100, Fahrenheit 180,
Kelvin 100, Reaumur 80. Sehingga kalau dibandingkan antara skala Celsius banding Fahrenheit banding Kelvin banding Reaumur itu sama dengan 5 banding 9 banding 5 banding 4. Jadi sama-sama dibagi 20 ya. 100 bagi 20, 5, 180 bagi 20, 9. 100 bagi 5 itu adalah 100 bagi 20 adalah 5, 80 dibagi 20 hasilnya 4. Jadi skalanya sama-sama dibagi 20 sehingga didapatkan perbandingan C banding F banding K banding R sama dengan 5 banding 9 banding 5 banding 4. Oke. Nah, ini adalah konversi skala termometer. Ya, ini jadi di dalam soal tuh biasanya kita disuruh untuk mengkonversi skala termometer dari Celsius ke Reaumur atau ke yang lainnya. Maka dari perbandingan tadi kita bisa tentukan nih rumusnya. Ya, sehingga ini sudah dalam proses maka tercover seperti ini, sudah ada dalam tabel seperti ini. Dari Celsius misalnya mau diubah ke Reaumur, maka tinggal pakai rumus 4/5 C ya, 4/5 Celsius. Jadi Celsiusnya diketahui, untuk mencari Reaumur maka kita tinggal pakai rumus 4/5 Celsius. Dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 Celsius ditambah 32. Dari Celsius ke Kelvin, Celsius ditambah 273. Dari Reaumur ke Celsius 5/4 R. Dari Reaumur ke Fahrenheit 9/4 Reaumur ditambah 32. Dari Reaumur ke Kelvin 5/4 R ditambah 273. Sedangkan kalau Fahrenheit mau diubah ke Celsius, rumusnya menggunakan 5/9 dalam kurung F-32. Jadi jangan lupa ini dalam kurungnya diselesaikan dulu, baru kemudian kalikan dengan 5/9. Kalau dari Fahrenheit ke Reaumur 4/9 dalam kurung F-32 ya, sama kayak tadi yang dalam kurung diselesaikan dulu baru kalikan dengan 4/9. Dari Fahrenheit ke Kelvin 5/9 dalam kurung F plus 459,4 ya. Dari Kelvin sekarang, jadi kalau misalnya Kelvin diketahui kemudian mau diubah ke Celsius, maka tinggal menggunakan rumus K-273. Jadi berapa derajat Kelvin dikurangi 273. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur 4/5 dalam kurung K-273. Dari Kelvin ke Fahrenheit maka menggunakan rumus 9/5 K-459,4. Nah, ini sudah rumus jadi ya. Oke. Atau menggunakan rumus berikut ya, rumus umum ini ya. Ini lebih sederhana, jadi kita pakai satu rumus ini. Kalau tadi kan rumusnya di tabel itu kan banyak ya. Jadi kalau menggunakan rumus yang ini rumus umum ini yang biasa digunakan untuk konversi. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB ya. Dimana keterangannya X itu adalah suhu pada termometer X ya yang ditunjuk. Kemudian XA adalah suhu tetap atas atau titik tetap atas termometer X. XB adalah titik tetap bawah termometer X ya. Sedangkan Y adalah suhu pada termometer Y atau skala yang ditunjuk pada termometer Y. YA adalah titik tetap atas termometer Y. YB adalah titik tetap bawah termometer Y. Contoh ya, contoh soal. Suatu benda mempunyai suhu 80 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ya. Kalau menggunakan tabel yang tadi ya, rumus jadi di tabel yang banyak tadi, maka bisa kita gunakan 80 banding F-32 sama dengan 5 dibanding 9. Atau 5F min 160 sama dengan 720
5F sama dengan 720 ditambah 160. 5F sama dengan 880. F sama dengan 880 dibagi 5. Hasilnya adalah 176. Nah, untuk Celsius ke Reaumur juga pakai yang tadi di tabel itu tadi. Jadi C per R sama dengan 5 per 4 atau R sama dengan 4 per 5 C ya. Jadi 5R sama dengan 320, R sama dengan 320 per 5. Hasilnya adalah 64. Kelvin bagaimana? Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. Sehingga K sama dengan 80 ditambah 273. K sama dengan 353. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumus umum yang lebih sederhana menurut saya ya. Jadi pakai ini, jadi tidak usah menghafalkan banyak sekali rumus yang tadi. Kamu cukup tahu rumus ini bisa mengkonversi dari skala termometer manapun ya. Termasuk yang belum diketahui. Titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Ya, tadi keterangannya sudah. Nah, yang perlu kita ketahui berarti tadi adalah skala yang sudah diketahui yang ditunjuk. Kemudian titik tetap atas, titik tetap bawah dari termometer yang ditanyakan, ya. Nah, diketahui tadi X-nya adalah suhu dari derajat Celcius adalah yang ditunjuk adalah 80 derajat Celcius. Di mana titik didih termometer Celcius adalah 100, titik bekunya 0, kemudian titik didih Reaumur itu 80, titik beku Reaumur adalah 0. Titik didih Fahrenheit 212, titik beku Fahrenheit adalah 32. Titik didih Kelvin adalah 373 dan titik beku Kelvin adalah 273. Ini yang penting harus diketahui ya. Jadi kalau tidak tahu titik didih dan titik beku dari termometernya ya agak susah mengerjakannya, nggak bisa nanti. Oke? Lanjut. Nah, yang ditanyakan berapa derajat Reaumur, Fahrenheit dan Kelvin ya. Nah, ini yang untuk Reaumur ya. Jadi X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB, di mana XB-nya kita pasang untuk derajat Celcius, sedangkan yang untuk X adalah derajat Celcius, yang Y adalah derajat Reaumur. Sehingga didapatkan 80 min 0 per 100 min 0 sama dengan R min 0 per 80 min 0. Sama dengan 80 per 100 sama dengan R per 80. Sehingga hasilnya adalah ini salah ya, bukan 16 ya, tapi 64R ya, hasilnya. Oke, yang untuk derajat Fahrenheit dan Kelvin silahkan dicoba sendiri di rumah ya. Nanti hasilnya silahkan kirim di CGR ya. Nanti akan saya buatkan tugasnya di sana. Sekaligus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung di komen di CGR-nya. Atau langsung di WA. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.